Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Pak Uli. Selamat siang, Bu. Oke Pak, terima kasih Pak karena sudah mau bergabung di webinar kita hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Di sini ada Pak Uli atau Tagalung, itu dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Beliau adalah selaku Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi, sekaligus juga partner saya di S3 Manajemen Pendidikan Unimed. Jadi Pak Uli, di sini saya perkenalkan juga, kami dari Stikes Bustanul Ulum Langsa. Saya Risnati Malinda, SST MKEP selaku Ketua Stikes, bersama dengan rekan-rekan saya, ada yang dosen, ada yang staf prodi di sini. Tujuannya adalah ingin sharing bersama Bapak dari UMTS untuk membagi kepada kita bagaimana teknis pelaksanaan pembelajaran dari selama masa COVID-19 selama saat ini ya Pak ya. Iya, Bu. Oke. Pak Uli, kita langsung saja. Kami ingin mendengarkan bagaimana teknis di lapangan di sana. Mungkin Bapak pasti sangat paham ya karena Bapak selaku Ketua Prodi, bagaimana pelaksanaan dari pembelajaran selama masa COVID-19 ini Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Tentang pelaksanaan pembelajaran di masa COVID bahwa ada jaringan yang memang standar secara keseluruhan itu mewajibkan seluruh siswa dan dosen itu menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom, dan nanti bagian dosen itu akan menggunakan aplikasi lain seperti mungkin dan Google Meet yang lain untuk absensi nanti, kemudian penugasan dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam pelaksanaan pembelajarannya, penugasan juga karena kita di Fakultas Keguruan dari Pendidikan Ekonomi, kita banyak membuat penugasan individu maupun kelompok, sifatnya kepada para mahasiswa itu untuk membuat video pembelajaran. Sehingga mereka bisa juga, kalau dia sifatnya individu, bisa merekam ataupun belajar bagaimana mereka bisa mendalami, apalagi kalau seperti saya di micro teaching ya, mereka bisa kita lihat secara langsung lewat video itu, bagaimana mereka bisa menjadi seorang guru nantinya dari video pembelajaran yang mereka berikan. Dan kita juga memberikan panduan-panduan apa-apa saja yang harus ada mereka lakukan di video pembelajaran tersebut. Kemudian dosen itu nanti setelah selesai pembelajaran, mereka wajib melaporkan ke tata usaha lewat Google Classroom, apa materinya, kemudian jumlah mahasiswa yang hadir, kemudian jam berapa pelaksanaan. Dan secara kolektif, seluruh tata usaha nantinya, seluruh wajib melaporkan ke universitas itu selambat-lambatnya pukul 17.30. Jadi 17.30 itu seluruh laporan sudah harus sampai ke universitas lewat TU nanti di universitas yang akan merekap dan akan melaporkan kepada pimpinan. Jadi ini dia. Jadi seluruh kegiatan yang dilakukan, baik penugasan, kemudian pembelajaran dan lain sebagainya, absensinya itu setiap hari kita laporkan. Jadi inilah yang menjadi tugas kita, baik sebagai dosen untuk memberi pembelajaran maupun sebagai tata usaha untuk melaksanakan rekapitulasi terhadap perkuliahan. Kemudian selain daripada pembelajaran seperti itu, untuk proses pengajuan judul, bimbingan, itu seluruhnya lewat Google Classroom. Supaya bisa rekapnya jelas. Kalau nanti video dia kan nggak bisa tersimpan. Kalau ini jelas nih dapat nanti bagaimana catatan-catatan dan sebagainya. Ini yang dilakukan. Untuk rapat pimpinan, untuk
kita laksanakan pakai Zoom. Jadi ada rutin rapat pimpinan itu yang dilaksanakan di Universitas Muhammad Tawassulan itu seluruhnya menggunakan Zoom. Jadi sehingga kita setiap saat, boleh dibilang setiap hari selama jam bekerja harus membuat laporan dan memonitoring perkuliahan itu berjalan dengan baik. Itu mungkin Bu Melinda. Sarah. Oke, berarti intinya bahwa pembelajaran daring itu memang sudah berjalan, Pak ya, sudah berjalan 100% dan tidak ada kendala ya, Pak ya. Baik untuk teman-teman yang kendalanya mau... hanya beberapa. Oke, Pak. Kendala mungkin hanya beberapa orang yang mahasiswa yang daerahnya memang agak susah jaringan. Tapi itu tidak menjadi makanya dia lewat Google Classroom ini tetap terekap dia. Kalau untuk video mungkin kan agak terganggu sinyalnya. Jadi makanya standarnya itu ya Google Classroom ini dia bisa terekap absensi. Oke. Kan sedikit. Jadi media pembelajaran hasil video pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa ini juga sebagai bahan promosi Universitas Muhammadiyah Tapas Selatan juga karena mereka diwajibkan untuk menguploadnya di media sosial yang mereka miliki, baik Instagram, WA, Facebook, dan YouTube yang mereka miliki masing-masing gitu. Jadi ya kalau seperti kata orang sambil menyelam minum air ini ya kan. Jadi iya betul. Mempromosikan kampusnya masing-masing. Itu kewajiban dari mahasiswa ya Pak ya? Ya itulah yang menjadi apa kita sama mahasiswa, artinya ya suasana yang seperti ini juga kan dibutuhkan kerjasama kesemuanya. Nah, akhirnya kita bisa turun ke sekolah untuk promosi atau ke daerah lain. Itu mahasiswa yang sudah kembali ke daerah masing-masing lah, juga lewat media sosial yang mereka memiliki teman-teman mungkin yang bisa melihat apa yang menjadi kegiatan Universitas Muhammadiyah Tapas Selatan selama pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih Pak Uli jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Boleh dari saya, Ibu. Silakan Pak Fauzan. Ya, terima kasih Bu. Salam kenal Pak Uli. Ya, Saya Fauzan, ingin sedikit sharing dengan Bapak ya. Kan Bapak katakan terkait misalnya masalah jaringan ketika mau kuliah dengan mahasiswa secara daring gitu ya. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana tips untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, Pak? Ketika memang di saat COVID seperti ini, tiba-tiba mahasiswa memang terkendala jaringan. Nah, kira-kira trik atau tips apa yang bisa kita lakukan di luar video Zoom, Pak, terkendala kuota? Demikian, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Ya, baik Pak Fauzan. Di awal kita pelaksanaan daring ini kan selalu kita mendengar ada keluhan. Ya, keluhan yang pertama adalah keterlambatan mereka di saat absensi. Kita kan sebelum masuk ke classroom kita membuat di WA informasi bahwa absensi dilaksanakan dari pukul sekian sampai pukul sekian. Kita mau melihat berapa orang yang hadir dan standby. Dan satu lagi informasi itu diberikan agar mereka bisa menyesuaikan diri. Kalau seandainya di daerah mereka itu agak susah jaringan dan mereka itu bisa ada waktu untuk bisa mencari daerah yang mungkin ada jaringan. Nah, karena kita ini berada di wilayah Tapanuli bagian selatan, wilayah Tapanuli selatan ini kan masih ada daerah-daerah yang jaringan itu, akses jaringan itu sangat sulit, ya kan, apalagi perekonomian mereka yang sangat minim. Makanya untuk menyenangkan bagi mereka ya kita menyesuaikan saja kondisinya. Kalau seandainya ada keterlambatan ya dimaklumi. Kemudian yang kedua, pemberian tugas itu tidak boleh kita selesaikan harus hari itu juga, tidak. Kita beri waktu yang mungkin agak lama, mungkin sampai 2 hari gitu. Tapi tetap laporannya nanti harus kita laksanakan bahwa sudah memberikan penugasan. Kemudian dan mungkin ada mahasiswa mungkin karena dia kurang mampu, tidak memiliki laptop dan sebagainya, mungkin ada dia melakukan banyak kekurangan, dikirim ke classroom itu. Tidak harus komputer dan sebagainya. Artinya tidak adalah membuat mereka susah. Karena kita juga tidak memberikan kompensasi biaya paket, ya kan. Saat ini belum ada pembicaraan ke sana, nggak tahu nanti
kompensasi itu di saat semester di semester tahun ajaran baru. Tapi sampai saat ini belum ada yang kita berikan. Tapi intinya kita tidak terlalu mempersulit kepada mahasiswa untuk belajar, sehingga kita beri kelonggaran. Itulah yang Bu mereka minta. Makanya penugasan juga tidak terlalu memberatkan bagi mereka. Gitu Pak Fauzan. Halo. Iya, benar Pak. Halo Pak. Gimana? Oke. Gimana Pak Fauzan? Apa terdengar dengan baik tadi? Terdengar dengan baik Bu. Jadi secara keseluruhan kami sudah menangkap dari penjelasan Bapak tadi, memang untuk pelaksanaan dari ini memang tidak bisa 100% mulus ya Pak ya. Pasti ada kendala di sana sini. Intinya bahwa kita sebagai institusi pendidikan itu harus memahami kondisi di lapangan, karena mahasiswa itu dalam posisi yang tidak sama, karena mereka mungkin ada kendala dari segi ekonomi, kemudian dari geografis tempat tinggal. Jadi kita harus memberikan solusi-solusi yang intinya bahwa seluruh mahasiswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Gitu ya Pak ya, berarti ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Karena waktu kita juga terbatas, mungkin Pak Uli juga ada kegiatan yang lain. Pembelajaran sampai lah. Gimana Pak Uli, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, kita berharap bagaimana pembelajaran yang sudah tersusun di sebelum masa pandemi ini bisa kita sampaikan kepada mahasiswa walaupun taknya daring. Ya seperti kata apa, artinya kurikulum jadwal bisa dirubah, apa sebetulnya yang tidak bisa dirubah itu adalah tujuan kita memberi pembelajaran itu. Artinya ada target tertentu yang harus kita sampaikan kepada peserta mahasiswa kita. Bagaimana mereka bisa sampai kepada tujuannya yang tidak bisa dirubah. Jadi makanya berbagai cara mungkin yang bisa kita lakukan agar seluruh mahasiswa bisa mendapatkan pembelajaran yang sudah ditentukan. Itu saja mungkin. Oke. Terima kasih Pak Uli. Manfaat sekali ya kita sharing hari ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat kembali berkumpul bersama di kelas bersama mahasiswa. Oke, karena waktu kita sudah habis, Bapak Ibu, terima kasih. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bustanul Ulum Langsa mengucapkan terima kasih kepada Pak Uli Anto Hutagalung dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Baik sekali sharingnya, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa menjalin kerjasama lebih lanjut terkait dengan proses pembelajaran dan Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih banyak pada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Lain waktu mungkin kita dapat bertemu kembali dalam acara atau pertemuan daring selanjutnya. Terima kasih Pak Uli. Oke Bu, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.